Formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini. Bapak Ibu, sahabat semua, kita akan bahas di video ini. Jadi mudah-mudahan bisa membantu kegelisahan Bapak Ibu sekalian yang mengalami permasalahan seperti ini ya, formasi tidak tersedia sehingga Bapak Ibu sahabat semuanya tidak bisa melanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu ke tahap formasi, dokumen, apalagi ke resume. Tapi seperti biasa, jangan lupa intro dulu. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Langsung saja tidak berlama-lama kita akan membahas membantu permasalahan Bapak Ibu sekalian yang mengalami kasus demikian ini ya tidak bisa lanjut. Nah, perlu diketahui bersama Bapak Ibu sekalian ya, jadi kita akan ceritakan runtut ya berdasarkan informasi resmi ya, tidak sembarang-sembarang ya. Yang pertama, kita lihat pada siaran pers BKN ya. Nah, siaran pers BKN ini Ibu dan Bapak sekalian sudah disampaikan ya bahwa pelamar P3K guru yang akan prioritas 1, 2, 3 ini ya tentu sudah diarahkan untuk mendaftar hingga tuntas ya. Hingga tuntas, hingga selesai. Karena apa? Karena nanti di tanggal 16 November sampai 17 November ini akan ada yang namanya pengumuman hasil seleksi administrasi ya. Nah, ini hasil seleksi administrasi akan diumumkan 16 hingga 17 November Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ini tentu harus dilakukan idealnya mulai dari Bapak Ibu P1 ya. Kemudian juga Bapak Ibu yang P2, P3 dan pelamar umum. Nah, kalau keempat P ini ya, P1 sampai P4 ini Bapak Ibu sudah masuk pada tahapan selesai di sini atau sampai tahap resume selesai, maka jelas mendapat kesempatan ya, mendapat peluang untuk hasil seleksi administrasi ya. Nah, ini tetapi kalau Bapak Ibu sekalian belum hingga tuntas ya, belum sampai resume, belum selesai, ya mana bisa untuk diumumkan hasil seleksi administrasi. Ini tentu menjadi kegelisahan Bapak dan Ibu sekalian ya ketika Bapak Ibu mendaftar ya dan tiba-tiba mentok hanya sampai di sini tidak bisa lanjut ya, tidak bisa diklik apa-apa ini, tidak bisa diklik selanjutnya ya. Dan tenang saja Bapak Ibu sekalian ya, artinya kita bisa menyimpulkan di sini memang Bapak Ibu sekalian ya berdasarkan urutan ya, urutan untuk penempatan ya. Jika kita lihat di sini ya, melihat untuk ketersediaan formasi ya dimulai dari P1 ini ya, P1 ini pun diperkenankan untuk turun status misalkan mengalami kasus yang sama ya tidak bisa lanjut ya. Nah, yang berikutnya perhatikan penting sekali ini ya ketersediaan formasi pada jabatan baru ya kalau turun status P1 dapat P2 ya, P3 atau pelamar umum. Nah, ini sekarang ya jika formasi sudah terpenuhi oleh P2, P3, P4 tidak dapat melanjutkan pendaftaran ya, ini poin penting. Jadi kesimpulannya salah satunya adalah ini. Jika formasi sudah terpenuhi oleh P2, P3, maka P4 tidak dapat melanjutkan pendaftaran ya. Sekali lagi, prioritas P2, P3 akan melakukan mekanisme seleksi observasi dan seterusnya ya. P1 khusus untuk pelamar umum dapat memilih formasi setelah P2 dan P3 selesai ya melakukan observasi. Nah, tapi kembali lagi di sini. Nah, pendaftaran. Nah, memang Bapak Ibu sekalian ya, kita tahu urutannya ya, P1, P2, P3, P4. Kalau sudah sampai di sini habis, ya maka P4 ya tidak bisa. Nah, kita ketahui juga Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita lihat pada pengadaan P3K ya di pasal yang tertera pada pasal 34 ini ya, di sini dijelaskan dengan jelas bahwa pelamar umum dimaksud pada ayat 1 dapat memilih kebutuhan ini di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas ya. Jadi di seluruh Indonesia yang masih ada formasi, kalau kita mengacu di Juknis ini ya, Permenpan ini, Permenpan yang terbaru tentunya ya. Nah, ini
nomor 20 tahun 2022 mekanismenya seperti itu. Nah, sekarang tentu muncul Bapak Ibu sekalian permasalahan ya. Permasalahannya apa? Permasalahan ini. Nah, ini. Kita lihat di sini. Sekarang ini kan masuk pendaftaran sampai 13 November Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau sampai 13 November ini tidak bisa resume atau mendaftar sampai resume, maka mana mungkin bisa di seleksi administrasinya. Karena di seleksi administrasi ini kan ada unggah data-data ya. Nah, ada unggah berkas, unggah data ya, diunggah dokumen di sini. Nah, di dokumen ini kan ada beberapa berkas yang diunggah sehingga nanti dinyatakan lulus administrasi ketika sudah diresum. Nah, kalau sudah belum sampai tahap ini tentu ya belum masuk ke sistem datanya, hanya masuk biodata. Nah, ini juga masih menjadi istilahnya dilema, menjadi problem, menjadi teka-teki ya. Nah, nanti setelah diumumkan, ini seleksi administrasi ini kan bukan hanya P1, P2, P3, melainkan termasuk pelamar umum. Makanya ada pelamar umum yang sudah bisa mendaftar hingga resum juga ada. Dan tidak hanya itu, P1, P2, P3 yang mentok tidak bisa lanjut pun ada ya. Nah, nanti ini kita lihat kembali setelah tahapan berikutnya, tahapan ya P3 penilaian kesesuaian, pengolahan hasil kesesuaian dan ke bawah seterusnya ini ya. Dan pengolahan hasil penilaian ini di tahap 10 ini tentu sudah diketahui ya P2 atau P3 ya. P2 P3 ini sudah diketahui penempatannya di mana ya, sudah tahu ini, sudah diolah hasilnya. Sehingga poin 11 urutan 11 ini tanggal 14 hingga 18 Desember ini baru dibuka lagi untuk pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum. Nah, di sini pengumuman dan pemilihan formasi saja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi, kalau langsung pemilihan formasi ya, ini kalau kita lihat berarti di sini Bapak Ibu sekalian ya, berarti bisa klik selanjutnya mudah-mudahan. Tapi sekali lagi jika ada formasi yang tersedia ya. Nah, kenapa teman-teman banyak yang mandek di sini atau stop di sini? Karena besar kemungkinan formasinya masih dikunci, dioptimalkan untuk pelamar prioritas 1 atau 2 atau 3 sehingga banyak pelamar umum yang seperti ini. Tidak hanya itu, P3 juga banyak seperti ini. Itu artinya kalau P3 seperti ini berarti sudah dimaksimalkan peluangnya atau formasinya sudah habis ya, diisi oleh pelamar prioritas 1 Ibu dan Bapak sekalian ya. Jadi sementara itu informasi yang bisa kami sampaikan ya. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian ya, tunggu cek berkala lagi di akunnya ini ya. Karena memang Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa lagi di sini ya. Bapak Ibu mau melaporkan helpdesk ya, itu pun di sini helpdesk ya sepertinya juga tidak akan menangani permasalahan berkaitan ini. Karena di sini sudah jelas terkait informasi sudah tidak ada ya, sudah tidak bisa lanjut. Ini sudah dijelaskan juga di siaran pers yang sudah kita bahas di awal tadi ya. Jadi urutan mekanisme seleksinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika masih belum paham, kurang jelas, tinggalkan langsung di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi sama-sama di sana ya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video.